Dulu saya mengira mengatakan ya untuk segala hal adalah tanda orang baik. Ternyata hal itu justru menyebabkan kelelahan dan kebencian. Video ini menceritakan perjalanan saya dalam belajar, memprioritaskan diri sendiri, dan bagaimana mengatakan tidak menjadi tindakan perawatan diri yang utama. Jadi gini, kita sering banget dengar nasihat, kamu harus lebih baik sama diri sendiri. Kedengaran bijak, lembut, dan kayaknya cocok banget jadi caption Instagram dengan latar senja dan quotes dari Pinterest. Tapi coba deh pikirin ulang. Emang kita ngerti gak sih? Maksudnya, baik sama diri sendiri itu apa? Atau jangan-jangan kita malah udah salah kaprah sejak awal dan mengira bahwa kebaikan diri itu artinya ngasih izin buat males, maga, dan nonton series 12 jam tanpa henti sebagai bentuk self-love. Kalau gitu, berarti saya udah self-love maksimal setiap weekend dong. Bangga gak? Tuh, masalahnya adalah kita hidup di zaman yang nyuruh kita buat dengerin diri sendiri. Ikuti kata hati, prioritaskan kebahagiaanmu. Padahal kadang hati kita itu kayak anak kecil yang pengen es krim jam 2 pagi. Bayangin, kamu punya anak batita di dalam kepala kamu yang tiap hari minta jajan, gak mau kerja, gak suka disuruh bangun pagi, dan ngambek kalau gak dikasih libur. Nah, itulah diri sendiri yang katanya harus kamu turutin. Kocaknya, kita sering lupa bahwa jadi baik ke diri sendiri itu bukan berarti ngebolehin semua keinginan liar yang lewat di pikiran kita. Bukan berarti setiap dorongan pengen rebahan, pengen skip kerja, pengen kabur dari tanggung jawab, itu harus dikasih karpet merah dan dibilang, yuk kamu pantas bahagia. Emang iya sih, kita pantas bahagia. Tapi bukan berarti semua yang bikin kita nyaman itu otomatis bikin hidup kita lebih baik. Kadang kebaikan ke diri sendiri tuh justru artinya bilang enggak ke hal-hal yang kita pengen banget. Tapi sebenarnya enggak baik-baik amat buat kita. Kayak misalnya, kamu tahu kalau kamu harus ngerjain deadline. Tapi otakmu bilang, kita kan capek. Yuk healing dulu nonton TikTok 5 menit. 5 menit itu kemudian berkembang jadi 2 jam nonton video kucing dan teori konspirasi. Dan kamu menyebut itu self-care. Yakin? Atau sebenarnya itu cuma kamu nyari pembenaran buat kabur dari tanggung jawab, tapi dengan label yang cantik? Lucunya lagi, banyak orang mikir bahwa bersikap keras ke diri sendiri itu jahat. Padahal, kadang yang keras itu justru bentuk kasih sayang paling tulus. Coba pikir, waktu kamu kecil dan orang tua kamu maksa kamu belajar, atau bangun pagi buat sekolah, mereka jahat? Enggak juga kan? Mereka ngerti kalau kebaikan jangka pendek gak selalu berarti baik buat masa depan kamu. Sama halnya sekarang. Kalau kamu benar-benar sayang sama diri kamu, kamu gak bakal ngasih dia bebas ngelakuin semua yang dia pengen. Karena kamu tahu, keinginan dan kebutuhan itu dua hal yang beda. Dan seringkali yang kamu pengen banget adalah hal yang justru bikin kamu makin jauh dari apa yang kamu butuh. Makanya kita perlu belajar bikin batasan, tapi bukan cuma sama orang lain. Bikin batasan sama diri sendiri juga penting banget. Belajar ngomong ke diri sendiri, gue ngerti lo capek, tapi lo juga udah janji ke diri lo buat nyelesain ini. Jadi, ayo kita selesain dulu. Kedengeran kayak ngajak ribut sama diri sendiri, tapi percayalah, itu bentuk cinta. Bukan cinta yang manja dan penuh peluk, tapi cinta yang bantu kamu gak terjebak di lubang yang kamu gali sendiri. Sebenarnya, konsep baik sama diri sendiri itu mirip kayak jadi orang tua buat diri sendiri. Kadang kamu harus lembut, kasih waktu istirahat, peluk diri kamu yang lagi hancur. Tapi kadang juga kamu harus jadi orang yang tegas, yang gak selalu nyenengin, tapi punya tujuan jangka panjang. Karena kalau kamu selalu nurutin keinginan kamu setiap saat, ya siap-siap aja hidup kamu berubah jadi pesta Netflix, utang menumpuk, dan motivasi hidup yang setipis tisu basah. Jadi, lain kali saat kamu dengar orang bilang, sayangi diri kamu, jangan langsung bayangin spa, bubble tea, atau liburan dadakan. Coba tanya dulu, apa yang sebenarnya dibutuhin sama hidup gue sekarang? Kadang, jawaban yang muncul bukan hal yang kamu suka, tapi justru hal yang kamu butuh. Dan kadang, cinta paling dalam itu bukan yang selalu bilang iya,
tapi yang berani bilang tidak, bahkan ke diri sendiri. Ironis ya? Iya. Tapi hidup emang suka lucu dalam cara yang agak nyebelin. Oke, mari kita jujur dulu di awal. Hidup ini kadang lebih sibuk dari playlist drama Korea yang belum sempat kita tonton. Bangun tidur udah dibombardir notifikasi, si bos chat jam 7 pagi. Ada ajakan nongkrong dari teman yang katanya penting banget. Belum lagi urusan rumah, keluarga, dan ya, diri sendiri yang kadang lupa dikasih waktu. Kita sering banget jalan kayak robot, bangun, kerja, nyari duit, sibuk, ketemu orang, pura-pura bahagia, tidur, ulang lagi besok. Lalu kita mulai ngerasa capek tapi bingung. Lah, gue gak ngapa-ngapain kok, ngerasa lelah banget ya. Nah, disinilah pentingnya seni memprioritaskan kesejahteraan. Bukan seni rebahan sambil ngemil keripik. Maksudnya adalah tahu kapan harus berhenti, tahu mana yang beneran penting, dan tahu kapan harus bilang tidak. Bahkan kalau ajakannya terdengar menggoda, kayak promo all you can eat. Langkah pertama, kenali perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Gampang, salah. Ini seringkali jebakan paling licin yang pernah ada. Otak kita tuh jago banget nyamarin keinginan jadi kebutuhan. Contoh klasik, gue butuh liburan ke Bali biar waras. Coba dicek dulu, beneran butuh refreshing atau cuma pengen kabur dari deadline yang makin numpuk? Atau gue butuh beli sepatu baru yang lama udah bosen. Loh, itu sepatu apa pacar? Bisa bosen segala. Seringkali kita make up alasan, seolah-olah sesuatu itu wajib, padahal cuma nafsu terselubung aja. Bedain kebutuhan sama keinginan itu kayak bedain antara makan nasi dan ngemil keripik. Dua-duanya bisa bikin kenyang, tapi cuma satu yang beneran bikin badan kuat. Nah, hidup juga gitu. Jangan sampai kita terlalu banyak makan keripik kehidupan dan lupa kasih diri kita nasi bergizi. Langkah berikutnya yang lebih menantang adalah belajar bilang tidak. Ini nih, skill yang lebih langka dari diskon 90% tanpa syarat. Kita sering ngerasa bersalah kalau nolak ajakan orang. Nanti mereka mikir gue sombong, takut dibilang gak asik. Nanti temen gue kecewa. Padahal temen lo itu juga belum tentu mikirin lo sedalam itu. Realita pahitnya, dunia gak bakal runtuh cuma karena lo nolak satu undangan buka puasa bareng. Apalagi kalau itu bikin energi lo habis total dan lo malah sakit seminggu kemudian. Kesejahteraan itu bukan cuma soal fisik, tapi juga mental dan emosional. Kalau kamu terusin bilang iya ke semua orang, terus kapan kamu bilang iya ke diri kamu sendiri? Hidup itu bukan kompetisi, jadi orang paling sibuk. Gak usah bangga kalau kalender kamu penuh warna-warni, tapi hati kamu kosong. Nah, biar hidup gak cuma ngikutin arus atau mood doang. Kamu perlu bangun kerangka kerja buat bikin keputusan. Tenang, ini bukan tugas kuliah atau proposal kerja. Maksudnya, punya patokan pribadi, punya kompas yang nunjukin arah hidup kamu. Tanya diri sendiri, tujuan jangka panjang gue apa? Aktivitas ini ngedukung gak? Ini beneran penting atau cuman bikin gue kelihatan sibuk? Apa konsekuensinya buat kesehatan gue, waktu gue, dan kebahagiaan gue? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu lebih banyak bikin lo menghela napas panjang dibanding anggukan mantap, mungkin itu tanda buat mundur pelan-pelan. Atau kalau lo bingung, bayangin aja diri lo versi 10 tahun ke depan. Apakah dia bakal terima kasih karena kamu ikut semua acara komunitas? Atau justru dia bakal ngomel karena kamu gak pernah tidur cukup dan ngorbanin mimpi kamu demi nyenengin semua orang? Kesejahteraan itu bukan hasil dari melakukan segalanya, tapi dari melakukan hal yang benar-benar penting. Dan kadang hal itu justru adalah tidak melakukan apa-apa. Iya, rebahan juga bagian dari seni prioritas, asalkan bukan jadi profesi. Jadi mulai sekarang, gak usah takut dibilang egois kalau kamu milih untuk gak ikutan sesuatu. Gak usah malu kalau kamu butuh waktu sendiri, atau kalau kamu lebih milih tidur cukup daripada nongkrong sampai jam 2 pagi demi eksistensi sosial. Karena kamu bukan mesin, kamu bukan pusat layanan 24 jam. Kamu manusia yang berhak sehat, tenang, dan bahagia. Ingat, menyenangkan semua orang adalah resep sempurna
untuk mengabaikan diri sendiri. Jadi kalau ada yang bilang kamu berubah karena mulai milih waktu dan energi, senyumin aja. Terus jawab iya. Karena sekarang gue nggak disetir orang lain, bro. Gue lagi nyetir hidup gue sendiri. Makanya di titik ini penting banget buat lo belajar ngomong satu kata sederhana. Singkat, hemat energi, tapi super power banget. Tidak. Iya, cuma 5 huruf, tapi bisa menyelamatkan hidup. Karena gini, ngomong tidak itu bukan berarti lo jadi jahat. Bukan juga berarti lo antisosial atau pengkhianat tim. Tapi justru itu adalah bentuk cinta dan penghargaan terhadap waktu, energi, dan kesehatan mental lo sendiri. Dan percaya atau enggak, ngomong tidak itu ternyata punya manfaat yang lebih banyak dari skincare viral di TikTok. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, meningkatkan kesadaran diri dan kendali atas waktu dan energi. Ngomong tidak itu artinya lo sadar akan kapasitas diri. Lo tahu kapan harus stop sebelum meledak kayak popcorn overheat. Ini bentuk kesadaran yang tinggi, bro. Karena lo gak asal ngangguk tiap ada yang ngajak ini itu. Tapi lo mikir dulu, apakah ini beneran penting buat gue? Apakah gue punya energi buat ini? Atau gue cuma gak enakan doang? Ketika lo udah mulai bisa milih-milih, lo jadi lebih punya kendali atas waktu lo. Dan percaya deh, gak ada yang lebih keren daripada orang yang bisa bilang, sorry ya, gue gak bisa ikut. Gue lagi jaga kesehatan mental gue. Itu kalimat yang harusnya bisa masuk kaos distro. Saking kerennya. Kedua, mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Lo tahu nggak? Salah satu penyebab stres terbesar itu bukan kerjaan kantor. Bukan juga cicilan motor, tapi ekspektasi orang lain yang lo iyain semua. Serius, stres itu tumbuh subur waktu. Lo terlalu sering bilang iya buat hal-hal yang sebenarnya pengen lo tolak. Temen ngajak nongkrong, padahal lo lagi butuh istirahat. Lo ikut, terus pulangnya malah makin capek dan nyalahin diri sendiri. Bos minta revisi tambahan, pas udah jam 6 sore, lo terima juga. Dan besok paginya, bangun dengan semangat hidup yang setara roti basi. Gitu terus setiap minggu. Dan tahu-tahu, lo jadi manusia robot tanpa perasaan. Nah, dengan ngomong tidak, lo ngasih ruang buat diri lo sendiri. Buat napas, buat diem, buat nonton langit tanpa perlu mikir absen Zoom. Dan ternyata, waktu lo punya waktu sendiri, lo jauh lebih waras. Otak lo nggak kebakar, mood lo lebih stabil, dan lo nggak gampang meledak cuma gara-gara tukang cilok lupa bawa saus. Ketiga, peningkatan produktivitas dan fokus pada prioritas Anda. Anehnya, kita sering mikir kalau sibuk itu produktif. Padahal beda banget. Sibuk itu lo ngelakuin banyak hal, tapi produktif itu lo ngelakuin hal yang berdampak. Dan bedanya itu bisa ditentukan dari seberapa sering lo ngomong tidak. Orang yang bisa bilang tidak adalah orang yang ngerti apa prioritasnya. Dia nggak tergoda ikut semua proyek, semua event, semua ajakan random yang nggak nyambung sama tujuan hidupnya. Dia tahu mana yang penting, mana yang cuma noise. Dan hasilnya, dia bisa fokus. Dia bisa beresin satu hal sampai tuntas. Bukan multitasking kayak sirkus, tapi hasilnya setengah semua. Kalau lo terlalu sering bilang iya, lo bakal kayak browser dengan 38 tab terbuka. Semua menyala, semua minta perhatian, tapi nggak ada yang lo kerjain. Bener-bener, akhirnya kerjaan berantakan, energi habis, dan lo bengong sendiri sambil mikir, kenapa sih hidup gue capek banget? Jadi, apa kesimpulannya? Ngomong tidak itu bukan dosa. Lo bukan orang jahat kalau nolak ajakan yang gak sesuai kapasitas. Justru lo lebih keren, karena lo bisa bikin keputusan yang sehat buat diri lo sendiri. Orang yang berani nolak itu bukan egois. Mereka realistis. Mereka ngerti kalau diri sendiri juga butuh dilindungi. Dan bukan jadi korban demi memenuhi ekspektasi semua orang. Dan kalau ada orang yang gak bisa terima penolakan lo, ya udah, berarti mereka cuma nyaman sama versi lo yang selalu nurut. Padahal lo bukan figuran dalam hidup orang lain. Lo punya panggung sendiri, dan waktunya lo ambil alih peran utama. Jadi, yuk belajar ngomong tidak, biar lo bisa bilang iya ke hal-hal yang benar-benar penting. Don't take care.
Buat yang masih takut ngomong tidak, karena takut dicap nggak peduli. Ingat, menyelamatkan diri lo dari kelelahan itu bukan ketidakpedulian. Itu strategi bertahan hidup. Dan dalam dunia yang makin riuh, kadang suara paling berani adalah diam sambil pelan-pelan bilang, enggak dulu ya.